Phil Foden egois memutuskan untuk tidak mengoper ke Erling Haaland. Phil Foden telah membuat frustrasi banyak penggemar setelah memutuskan untuk tidak memberikan umpan ke Erling Haaland untuk pertandingan kedua berturut-turut. Manchester City unggul 1-0 di awal pertandingan tandang di markas Newcastle berkat Kapten Ilkay Gundogan. Tetapi mereka memiliki sejumlah peluang besar lainnya untuk memperpanjang keunggulan mereka, salah satunya jatuh ke Foden. Saat dia berlari ke arah kotak penalti peluang bagus jadi gol seandainya Foden tak egois umpan Haaland. Harusnya skor bisa berubah 2-0 untuk keunggulan City. Tapi sayang Foden memilih eksekusi sendiri tanpa melihat Haaland berdiri bebas. Dalam dua pertandingan yang sama Foden terlihat ingin cetak gol. Newcastle United vs Manchester City hujan gol. Chelsea babak belur dan Arsenal puncaki klasemen. 6 gol tercipta pada laga ini masing-masing 3 untuk kedua tim. 3 gol tuan rumah Newcastle United dicetak Miguel Almiron menit 28, Callum Wilson menit 39, dan sang kapten Kieran Trippier pada menit 54. Adapun gol tim tamu Manchester City tercipta melalui Ilkay Gundogan menit 5, Erling Haaland menit 60, dan Bernardo Silva pada menit 64. Unggul dalam jumlah pemain, Manchester City pun terus membombardir pertahanan Newcastle United. Namun upaya anak asuh Pep Guardiola tidak mampu menciptakan gol tambahan hingga wasit meniup peluit panjang dengan skor akhir 3-3. Dari hasil ini, Manchester City gagal menggusur Arsenal dari puncak klasemen sementara. Di pertandingan lainnya, Chelsea hancur lebur 0-3 kala bertandang ke markas Leeds United. Kekalahan ini tak lepas dari kartu merah dan blunder fatal penjaga gawang, Edouard Mendy. Drama 6 gol, Newcastle vs Manchester City. City langsung menggebrak sejak menit awal dan unggul di menit keempat lewat Ilkay Gundogan. Bernardo Silva menggiring bola dari sisi kanan dan menarik perhatian bek-bek Newcastle United. Melihat Gundogan dalam posisi bagus di kotak penalti, Silva mengirimkan umpan silang dan diterima dengan baik. Gundogan dengan dingin menaklukkan Nick Pope dari jarak dekat. Unggul 1-0 membuat City kian bersemangat menambah gol. Di menit ke-10, Erling Haaland memberikan umpan terobosan kepada Kevin De Bruyne yang merangsek dari sisi kanan dan memasuki kotak penalti Newcastle. De Bruyne coba menaklukkan di tiang dekat, tapi Pope bisa menepisnya. Pope lagi-lagi menyelamatkan gawang Newcastle saat menepis sepakan Phil Foden yang masuk dari sisi kiri. Saint-Maximin punya kans untuk bikin gol di menit ke-25 yang bisa dimentahkan oleh Ederson. Gawang Ederson bobol juga di menit ke-28 saat Almiron mencatatkan namanya di papan skor. Newcastle malah berbalik unggul di menit ke-39 dari sebuah serangan balik. Saint-Maximin mengalahkan Kyle Walker dalam duel di sisi lapangan dan mengirimkan bola ke Wilson yang ada di kotak penalti. Masuk di babak kedua, Newcastle memimpin 3-1 di menit ke-54 saat Kieran Trippier mengeksekusi tembakan bebas dengan jitu di depan kotak penalti. Bola mengarah ke pojok kanan atas tanpa bisa dihadang Ederson. City tak menyerah dan memangkas skor di menit ke-60 lewat Haaland yang mencocor bola umpan Rodri di tiang dekat. Skor 3-2 untuk keunggulan City berubah cepat jadi 3-3 pada menit ke-64. Bernardo Silva mendapat umpan terobosan dari De Bruyne dan menuntaskan dengan sepakan jarak dekat dalam situasi 1 lawan 1 dengan Pope. Trippier langsung di kartu merah karena dianggap pelanggaran membahayakan. Kaki mengarah ke lutut De Bruyne. Namun, VAR menganulir dan Trippier cuma di kartu kuning. Skor 3-3 bertahan hingga duel Newcastle vs Man City tuntas. Man of the Match Newcastle vs Manchester City, Erling Haaland. Erling Haaland layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Newcastle vs Manchester City, duel pekan ketiga Premier League 2022-23, Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022. Bertandang ke James Park, Man City dipaksa bermain imbang 3-3 oleh tuan rumah. Newcastle bermain sangat baik di hadapan pendukung sendiri.
Hasil ini tidak cukup bagus bagi Man City, laju kemenangan pasukan Josep Guardiola terhenti. Bagi Newcastle, hasil imbang atas juara bertahan tentu bagus bagi posisi mereka di klasemen sementara. Erling Haaland terpilih sebagai Man of the Match versi voting resmi Premier League. Dia mencetak gol krusial dalam perjuangan Man City menyamakan kedudukan. Haaland bermain cukup baik sebagai striker sentral. Mungkin seharusnya dia bisa lebih banyak terlibat dengan tim, tapi performanya secara keseluruhan tidak buruk. Haaland membuat total 4 percobaan tembakan, salah satunya jadi gol. Dia pun menorehkan 41 sentuhan, 1 umpan kunci, 81% umpan sukses, dan 3 dribble sukses. Hasil Newcastle vs Manchester ditahan imbang 3-3. Manchester City langsung menggebrak begitu pertandingan dimulai. Gempuran di awal laga memaksa Newcastle bermain defensif, bola dikuasai Man City. Tak butuh waktu lama, Man City mencetak gol pembuka di menit ke-5. Pergerakan Silva di sisi kanan tidak bisa dikawal bek Newcastle, umpan silang ke tengah kotak penalti disambut Gundogan. Gol, Newcastle 0-1 Manchester City. Newcastle berhasil memaksa Manchester City bermain imbang 3-3 dalam duel pekan ketiga Premier League Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022. Pesta 6 gol jadi bukti betapa dahsyatnya pertandingan. Pertandingan di St James Park kali ini jadi tantangan berat bagi Man City. Newcastle bermain sangat baik di kandang sendiri, bahkan lebih efektif dalam memaksimalkan peluang. 3 gol Newcastle kali ini datang dari aksi Miguel Almiron, Callum Wilson, dan Kieran Trippier. Man City pun menunjukkan ketangguhan mereka lewat gol Ilkay Gundogan, Erling Haaland, dan Bernardo Silva. Hasil ini tidak cukup bagus bagi Man City, laju kemenangan pasukan Josep Guardiola terhenti. Sterling merasa pengorbanannya di City sia-sia. Raheem Sterling kecewa dengan bagaimana karirnya di Manchester City berakhir. Sterling merasa usahanya untuk memperjuangkan posisinya di City sia-sia. Setelah 7 tahun bersama, Sterling meninggalkan City pada musim panas ini. Penyerang internasional Inggris itu dilepas ke Chelsea dengan nilai transfer 50 juta pound sterling. Sterling sempat menyebut minimnya kesempatan bermain menjadi salah satu faktor yang mendorongnya hengkang dari City. Musim lalu, dia cuma 32 kali jadi starter di pertandingan City di semua kompetisi. Semua ingin merasa diinginkan, tidak ada bedanya dengan sepak bola, ujar Sterling kepada Sky Sports. Ketika Anda bermain dengan mencurahkan hati, mengorbankan beberapa hari ulang tahun anak, dan kemudian diperlakukan dengan cara tertentu, itu mengecewakan. Saat itu saya marah, ngamuk, tapi itu sudah lewat. Itu di masa lalu dan saya cuma bisa fokus ke masa kini, yaitu sekarang di Chelsea. Dan kesempatan yang sudah saya dapat di sini untuk menunjukkan talenta saya sekali lagi. Sterling mengungkap faktor terbesar yang membuatnya pindah ke Chelsea. Sterling merasa usaha yang sudah ia kerahkan di City tak membuahkan hasil. Kesalahpahaman, kontrak yang semakin mendekati akhir. Sayang sekali melihat bagaimana ini berakhir karena saya bersenang-senang di sana, ucapnya. Banyak hal yang mempengaruhi, banyak alasan, tapi saya tidak mengeluh. Saya siap menantang, dan seperti yang bisa kalian lihat, bahkan dengan beberapa performa yang saya tampilkan. Anda tidak bisa menjamin posisi, jadi tidak masuk akal untuk bertarung dalam pertarungan yang tidak akan pernah bisa Anda menangi, kata Raheem Sterling.